Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan dalam episode Kebimbangan Bramanti. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Kesepian itu kemudian dipecahkan oleh suara Ki Demang lantang. Aku percaya kepadanya, Temunggul, kepada anak yang terluka itu. Nah, sekarang terserah kepadamu. Apakah yang akan kau lakukan? Beberapa orang terkejut mendengar keputusan yang tiba-tiba itu. Apalagi Kitambi, Panjang, dan Bramanti sendiri. Sejenak mereka memandang wajah Ki Demang dengan tajamnya. Mereka melihat sesuatu yang tidak wajar pada wajah itu. Tetapi mereka tidak mengerti apakah sebenarnya yang tersirat dalam keputusan itu. Terima kasih, sahut Temunggul. Sekarang tuntutan bertambah. Selain Bramanti, agaknya Panjang pun telah melakukan perlawanan atas pimpinannya. Panjang memandang wajah Temunggul dengan mata yang merah karena kemarahannya. Tetapi ia masih cukup sadar bahwa Ki Demang adalah orang yang paling berkuasa di dalam kademangan ini. Yang mengherankan adalah pertanyaan Kitambi. Hei Temunggul, kau telah melupakan aku. Apakah aku tidak kau hukum sama sekali? Juga pertanyaan itu tidak disangka-sangka sama sekali. Karena itu Temunggul tidak dapat segera menjawab. Dipandanginya saja wajah Ki Demang dan Ki Jogoboyo, seolah-olah minta pertimbangan kepada mereka. Apakah yang sebaiknya dilakukannya? Ki Demang menangkap perasaan yang terpancar di mata Temunggul. Karena itu maka katanya, serahkan yang tua kepada yang tua. Aku akan dapat memberinya penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi justru karena Kitambi tertawa. Penjelasan apakah yang dapat kau berikan, Ki Demang? Aku kira kau hanya akan mengulangi kata-kata anak muda yang terluka itu dengan sedikit penjelasan, alasan-alasan, dan mungkin pertimbangan sekadarnya. Tetapi seperti Panjang, aku meragukan keterangan itu. Aku meragukan keterangan Temunggul. Sayang, Temunggul selama ini aku kenal sebagai seorang anak yang bertanggung jawab. Namun tiba-tiba saja ia telah berubah. Aku tidak tahu pasti apakah sebabnya. Temunggul menggeram. Betapa ia menahan dirinya supaya tetap menghormati orang tua itu. Namun hampir-hampir ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Jangan hiraukan Temunggul, berkata Ki Demang. Lakukanlah pekerjaanmu. Aku adalah penguasa tertinggi di kademangan ini. Jadi dengan demikian apakah kau dapat berbuat dengan kekuasaan itu? Kau salah, Ki Demang. Kekuasaanmu itu berasal dari kami sekalian. Kau tidak dapat menggunakan kekuasaan itu. Hatimu tanpa menghiraukan pendapat kami. Wajah Ki Demang menjadi semakin merah karenanya. Meskipun dia nampak berusaha untuk mengekang diri, namun terloncat pula kata-katanya. Kitambi, kami semuanya menghormati engkau sejak sebelum kau meninggalkan kampung halaman. Tetapi tiba-tiba kau berbuat sesuatu yang dapat mengguncangkan perasaan kami. Aku berbicara atas keyakinan, Ki Demang. Aku berhak berbuat lebih banyak lagi atas Bramanti dan juga atasmu. Apa yang dapat kau lakukan atasku? Sekehendakku menangkap engkau, dan apabila aku kehendaki, aku dapat menghukum kau tanpa batas. Kau tidak akan berani melakukannya. Mengapa?
Apakah kau sangka di Kademangan ini tidak ada seorang pun yang dapat melakukan atasmu? Seandainya aku atau Ki Jogoboyo tidak mampu, maka kami dapat bersama-sama melakukannya. Kalian tidak akan berani. Mengapa? Aku mempunyai lencana Panggiring. Kalau terjadi sesuatu atasku, kalian akan berhadapan dengan Panggiring pula. Kitambi berhenti sejenak. Lalu, kau dapat membayangkan Kademangan ini akan menjadi kering. Saat ini Panembahan Sekar Jagad masih mencengkam Kademangan ini. Kemudian telah kalian lihat bayangan seorang yang menyebut dirinya Panji Sekar. Resi Panji Sekar dengan seorang putut yang perkasa, putut sabuk tampar. Kemudian akan datang pula Panggiring dari pesisir utara. Wajah Ki Demang yang merah menjadi semakin merah, tetapi sejenak ia membeku di tempatnya. Bayangan itu memang terlampau mengerikan. Ki Jogoboyo, Temunggul, Panjang, dan anak-anak muda yang lain pun terdiam di tempatnya, seakan-akan dicekam oleh kecemasan yang dahsyat. Namun kemudian tiba-tiba dipecahkan oleh suara Bramanti. Maaf Paman, Paman Tambi, aku tidak ingin melihat kita bernaung di bawah perlindungan Panggiring. Aku sudah menganggapnya hilang dari keluargaku. Apalagi kini ia telah berada di dalam dunia yang sama sekali tidak aku kehendaki. Kitambi mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Bramanti itu. Bagian ia menjadi heran. Begitu jauh jarak yang telah memisahkan dua bersaudara seibu itu, sehingga dalam keadaan yang gawat itu pun Bramanti masih juga menolak pengaruh nama kakaknya. Namun di bagian lain ia menjadi sedikit berpengharapan bahwa dengan demikian Bramanti akan berdiri di atas kemampuannya sendiri. Karena itu maka setelah mempertimbangkan beberapa lama ia menjawab, "Baiklah Bramanti, aku cabut keteranganku tentang lencana Panggiring. Biarlah kita berpisah daripadanya. Namun meskipun demikian, aku tetap pada pendirianku bahwa aku tidak dapat mengerti mengapa kalian begitu cepat mempercayai anak itu. Aku juga heran mengapa Temunggul juga segera terpengaruh pula olehnya." Ki Demang, Ki Jogoboyo, Temunggul, dan yang lain tidak segera menyaut. Mereka pun masih juga dibelit oleh berbagai macam pertimbangan. Bahkan mereka pun menjadi heran mengapa Bramanti menolak sekedar pengaruh nama Panggiring. Namun meskipun demikian, nama itu masih tetap menggema di dalam setiap dada. Mungkin Bramanti benar-benar menolaknya. Tetapi bagaimana dengan Kitambi? Kalau terjadi sesuatu atasnya, apakah Panggiring tidak merasa berhak ikut campur? Dengan demikian maka halaman rumah Bramanti itu kemudian dipenuhi oleh keraguan-raguan. Tiap orang merasa ragu-ragu untuk bertindak, sehingga yang satu menunggu sikap yang lain. Dalam kesepian itulah mereka mendengar dengan jelas degup jantung masing-masing. Degup yang membayangkan kecemasan, keraguan-raguan, dan tidak ketentuan sikap. Namun dalam pada itu dendam Temunggul kepada Bramanti masih belum mereda dari dadanya. Ia masih menunggu kesempatan yang akan diberikan oleh Ki Demang, apapun akibatnya. Ia ingin berkelahi seorang melawan seorang dengan Bramanti, supaya ia mendapat kepuasan untuk berbuat sesuka hatinya. Tetapi Ki Demang tidak segera memberikan isyaratnya. Agaknya ia benar-benar terpengaruh oleh kata-kata Kitambi tentang beberapa pihak yang seakan-akan sedang membayangi Kademangan ini dengan cara dan kepentingan masing-masing. Namun ternyata Temunggul itu tidak dapat menahan hati lagi. Karena Ki Demang masih saja berdiam diri, maka Temunggul pun bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan anak ini Ki Demang?" Ki Demang masih saja ragu-ragu. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Lakukanlah." Kitambi mengerutkan keningnya. Sedang Panjang bergeser selangkah maju. Tetapi mereka tidak segera berbuat sesuatu. Meskipun mereka berpijak pada alasan yang berbeda,
Namun keduanya mengharap bahwa Bramanti kali ini tidak akan sekedar membiarkan dirinya terhina. "Nah, bukankah kau sudah mendengar, Bramanti?" desis Temunggul. Kemudian sambil melangkah maju, "Tetapi aku bukan pengecut. Aku tidak akan melakukannya seperti seorang yang menghukum pencuri ayam di kandang tetangga. Tidak, aku akan berbuat seperti seorang laki-laki. Aku minta kita berkelahi." "Aneh," desis Bramanti. "Kalau kau anggap aku bersalah dan kau sudah mendapat wewenang untuk melakukannya, hukuman atasku, mengapa engkau memilih jalan yang sulit itu? Bukankah kau tinggal memilih cara apakah yang kau kehendaki? Apakah kau ingin membawa aku ke tebing itu dan menjerumuskannya? Atau cara apapun yang kau ingini?" Dada Temunggul berdesir. Kali ini ia menjumpai banyak hal yang tidak terduga-duga. Kali ini ia tidak melihat wajah Bramanti yang ketakutan dan kakinya yang gemetar. Kali ini ia tidak melihat anak itu merengek-rengek seperti perempuan cengeng. Tetapi kali ini ia melihat sorot mata Bramanti memancar langsung menembus ke pusat jantungnya. Bahkan ketika ia melangkah selangkah maju, Bramanti pun maju selangkah. "Hei, apakah Bramanti telah menjadi gila?" bertanya Temunggul pada dirinya sendiri. "Temunggul," terdengar suara Bramanti yang berat. "Cepat lakukanlah supaya kau mendapat kepuasan. Tidak usah dengan perkelahian dan segala macam alasan tentang seorang laki-laki. Bukankah kau sudah mendapat kepastian bahwa aku tidak akan dapat melawanmu? Kau sudah melihat beberapa kali aku tidak dapat melawan siapapun di Kademangan ini. Bahkan terhadap Suwelo pun aku tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia mencambuk aku di arena. Apalagi kini kau sendiri yang akan melakukannya. Bukankah itu tidak akan berarti apa-apa? Apakah kau sekedar ingin mendapat julukan bahwa kau dapat berbuat dengan jujur sebagai seorang laki-laki tanpa mempergunakan pengaruh kekuasaan?" Pertanyaan itu bertubi-tubi memukul dada Temunggul sehingga Bramanti masih saja mengucapkan kata-kata itu. Temunggul berteriak, "Diam! Diam kau!" "Mengapa, Temunggul?" bertanya Bramanti. "Mengapa kau tidak berani mendengarkannya? Sudah tentu bahwa kau tidak akan berbuat demikian. Sudah tentu kau tidak hanya akan sekedar memanfaatkan kemantapan anggapanmu bahwa aku pasti tidak akan mampu melawan. Apakah memang kau hanya berani berbuat demikian terhadap aku dan orang-orang yang tidak berdaya lainnya? Diam! Kalau tidak, maka kau pasti akan mengambil jalan lain yang lebih mudah bagimu. Mengikat aku kemudian memukuli sepuasmu. Tidak usah dengan sebuah barisan seperti hendak pergi ke peperangan. Karena kau tidak memerlukan orang yang akan melihat pameran kemenanganmu. Tapi sayang, kemenangan atas seorang yang memang sudah diketahui tidak berdaya. Diam kau, diam!" Temunggul tidak dapat menahan diri lagi. Dengan tangkasnya ia meloncat dan menampar mulut Bramanti sekuat-kuat tenaganya. Bramanti terdorong selangkah surut, tetapi kemudian ia berdiri tegak, kedua kakinya yang renggang seakan-akan jauh terhunjam ke dalam tanah. Meskipun demikian, Bramanti tidak bersikap untuk melawan. Bahkan ia masih berkata, "Lakukanlah sepuasmu. Aku tidak akan melawan. Kejantanan yang kau sebut-sebut sudah tidak berarti lagi. Setidak-tidaknya bagiku, bagimu sendiri dan bagi anak yang terluka itu, karena mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi biarlah orang-orang yang dapat kau kelabui itu memuji di dalam hatinya bahwa pimpinan pengawal Kademangan Candisari adalah seorang laki-laki." Temunggul menjadi gemetar, tetapi justru ia matung di tempatnya. Tambi yang menahan napas melihat pukulan pertama Temunggul menjadi semakin berdebar-debar. Ketika ia melihat sikap Bramanti, maka ia pun menarik napas dalam-dalam. Orang tua itu berdesis di dalam hatinya. Anak itu bukan saja anak yang luar biasa,
Pukulan Temunggul sekuat-kuat tenaganya itu seolah-olah sama sekali tidak terasa. Tapi anak itu adalah juga anak yang bijaksana. Ia mampu bersikap jantan tanpa mengadakan perlawanan. Ia mampu menahan diri dalam sikapnya sampai suatu batas tertentu. Bukan main, aku tidak akan mampu berpikir sejauh itu dan menempuh kebijaksanaan sedemikian. Di tempat lain Panjang mengerutkan keningnya. Ia melihat sesuatu yang aneh telah terjadi. Meskipun Bramanti sama sekali tidak melawan, tetapi justru ia melihat kemenangan terpancar di wajahnya. Dan justru Temunggul yang menjadi gelisah dan kebingungan, sehingga ia masih saja berdiri gemetar di tempatnya. Ki Demang dan Ki Jogoboyo mengikuti perkembangan keadaan itu dengan seksama. Sejenak mereka mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian terasa sesuatu bergetar di dalam dada. Ki Jogoboyo yang tidak suka terlampau banyak berpikir itu, kali ini tidak dapat melepaskan diri dari persoalan yang tengah dihadapinya. Mau tidak mau ia harus membuat pertimbangan-pertimbangan, dan hampir di luar sadarnya ia berdesis, "Hei, aku menjadi ragu-ragu. Apakah yang sebenarnya terjadi?" Kata-kata Ki Jogoboyo itu benar-benar mengejutkan semua orang yang berada di halaman itu. Serentak mereka berpaling memandang wajah Ki Jogoboyo yang bimbang. Tetapi Ki Jogoboyo adalah memang seorang yang lugu, seorang yang berterus terang. Karena itu maka ia pun segera melangkah maju dan bertanya kepada Temunggul, "Hei Temunggul, aku memang tidak mampu berpikir berbelit-belit. Tetapi apakah yang sebenarnya telah terjadi?" Wajah Temunggul menjadi merah padam. Sejenak ditatapnya wajah Ki Jogoboyo, namun sejenak kemudian dipandanginya wajah Ki Demang. "Ki Jogoboyo," berkata Ki Demang, "jangan kau bingungkan anak itu dengan pikiran-pikiran yang tidak mapan. Kemarilah, biarkan mereka menyelesaikan persoalan anak-anak. Asal masih dalam batas-batas yang wajar, kita hanya akan mengawasinya dan mencegah persoalan-persoalan yang akan berkepanjangan. Tetapi aku memang merasakan sesuatu yang tidak wajar sejak permulaan," jawab Ki Jogoboyo. "Kemarilah, jangan terlampau ribut memikirkan masalah anak-anak itu. Mereka mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah mereka." Ki Jogoboyo menarik napas. Seperti biasanya ia selalu patuh kepada pimpinannya. Meskipun ia adalah bebahu Kademangan yang dalam keadaan genting itu merupakan orang terpenting, tapi ia tidak dapat melampaui kekuasaan Demangnya. Ki Tambi hanya dapat menarik napas, tapi ia justru ingin melihat kelanjutan dari persoalan itu. Ia tidak mencemaskan lagi nasib Bramanti. Ia agaknya telah mempunyai sikap yang mantap meskipun secara tiba-tiba. Namun kini Temunggul yang masih mematung. Berbagai macam perasaan berbenturan di dalam hatinya. Kata-kata Bramanti telah menusuk jantungnya dan membuat luka yang pedih. Tiba-tiba Temunggul itu melihat kepada diri sendiri. Seakan-akan terbayang kembali apakah yang telah terjadi di tebing di dekat gerojokan itu. Dan bayangan itu telah membuatnya menjadi semakin bimbang. Dengan demikian maka sekali lagi halaman rumah itu diterkam oleh kesenyapan. Kesenyapan yang tegang. Masing-masing berdiri tegak di tempatnya sambil menahan napas. Bahkan anak muda yang terluka itu seakan serasa tengah berdiri di atas bara. Kalau kemudian Temunggul mengingkari keterangannya, maka ia akan terlempar ke dalam keadaan yang sangat sulit. Ialah yang dianggap sebagai sumber masalah. Kalau tiba-tiba orang-orang yang berada di dalam halaman itu mengetahui bahwa ia telah berbohong, maka sudah tentu ia tidak akan dapat menghindari kemarahan mereka. Apalagi Ki Jogoboyo. Ki Jogoboyo yang selama ini dikenalnya sebagai seorang yang selalu bertindak tegas terhadap siapapun, meskipun kadang-kadang agak kurang pertimbangan, sehingga ia mudah sekali digerakkan
tanpa mempergunakan pikirannya. Namun kesenyapan itu tiba-tiba telah dihentakkan oleh suara di kejauhan. Suara derap beberapa ekor kuda, dan suara derap kuda itu telah menyusup ke dalam setiap telinga. Serentak orang-orang di halaman itu mengangkat wajahnya. Sejenak mereka seakan-akan disekam oleh pesona yang tidak dapat dihindarkan. Namun kemudian setiap wajah menjadi pucat. Selain beberapa orang yang justru menjadi berdebar-debar. Aku dengar derap kaki kuda. Terdengar Ki Demang berdesis. Ya, aku telah mendengarnya pula, sahut Ki Jogoboyo. Panembahan Sekar Jagad, sambung Ki Demang. Dan hampir setiap mulut kemudian berdesis. Panembahan Sekar Jagad. Ya, Panembahan Sekar Jagad. Tanpa disadarinya, maka anak muda yang menebar itu bergeser. Semakin lama menjadi semakin rapat. Yang satu dengan yang lain. Kita harus menghindar, desis seseorang. Ya, kita harus menyingkir. Dan tiba-tiba saja anak muda itu telah bersiap untuk melarikan dirinya. Bahkan beberapa orang telah berkisar beberapa langkah dan siap untuk meloncat berlari ke kebun di rumah belakang. Namun langkah mereka tertegun ketika terdengar suara Ki Tambi. Akan kemanakah kalian? Beberapa orang saling berpandangan. Kita perlu menyingkirkan diri, terdengar suara Ki Demang. Kita tidak ingin mengalami perlakuan yang tidak wajar dari mereka. Kalau kita bersimpuh di hadapan mereka, maka memang akan terjadi perlakuan yang tidak wajar itu. Tetapi lihat, bukankah kalian bersenjata di lambung kalian? Hanya 1-2 orang yang tidak membawanya. Dan kalian dapat memungut apa saja yang dapat kalian pergunakan untuk senjata. Slumbrat kelapa, pemukul kentongan, atau ujung pring itu. Apakah kita akan melawan? Bertanya Ki Demang. Inilah yang belum pernah kita lakukan. Sebaiknya kita mencoba selagi kita berkumpul. Bukankah sebagian dari para pengawal ada di sini? Selebihnya harus dipanggil dengan kentongan. Gila, itu teramat gila. Ki Demang menjadi gemetar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku tidak ingin Kademangan ini menjadi hancur lebur, menjadi abu, hanya karena kebodohan kita. Oh, jadi apakah sebenarnya tugas para pengawal itu? Hanya sekedar menakut-nakuti kawan sendiri, seperti yang baru saja terjadi ini. Itukah tugas Temunggul dan anak-anak muda yang lain? Mereka hanya sekedar kau jadikan ayam aduan di antara sesama. Bodoh, kaulah yang bodoh. Dalam keadaan seperti ini aku berhak menentukan sikap. Sebagai laki-laki di Kademangan ini, laki-laki, disinilah penilaian yang sebenarnya. Siapa laki-laki jantan dan siapa yang sekedar ingin dirinya disebut pahlawan di antara sesama, yang hanya berani memukul anak-anak kita sendiri yang memang sedang ketakutan. Inikah yang disebut pengawal, pelindung, dan sebutan apa lagi yang diingini? Sejenak Ki Demang terbungkam. Dipandanginya wajah Ki Tambi dengan tajamnya. Namun Tambi tetap menengadahkan kepalanya. Bahkan ditatapnya wajah anak-anak muda yang berdiri di halaman itu, seorang demi seorang. Seakan-akan orang tua itu ingin melihat apakah yang tersimpan di dalam hati mereka masing-masing. Namun suara derap kaki kuda itu menjadi semakin dekat. Pergi, pergi, tiba-tiba Ki Demang berteriak. Tetapi tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Apalagi ketika mereka melihat Ki Tambi tersenyum sambil berkata, sekarang kita mendapat kesempatan untuk menyatakan diri. Apakah kita benar-benar seorang pengawal Kademangan yang baik, atau hanya sekedar seorang pengecut yang salah tempat? Justru kali inilah pendadaran yang sebenarnya bagi para pengawal, bukan sekedar di arena. Tapi Ki Demang berteriak semakin keras, pergi kalian, jangan gila,
Perlawanan hanya akan membuat Kademangan ini menjadi abu. Tapi semuanya masih berada di tempatnya. Ternyata mereka sedang dibakar oleh kebimbangan. Tidak seorang pun dari anak-anak muda yang dapat memutuskan apakah yang sebaiknya dilakukan. Bahkan Panjang pun masih saja berdiri seakan-akan membeku. Tatapan matanya sekali menyambar Kitambi yang tetap tenang. Kemudian di pandangannya Ki Demang yang gelisah. Ketika ia mutar kepalanya, maka pandangan matanya membentur seorang anak muda yang berdiri tegak seperti tonggak. Bramanti. Betapa wajahnya menjadi tegang sehingga matanya seolah-olah menjadi semerah bara. Bibirnya terkatup rapat-rapat dan tangannya mengepal. Kini Bramanti dihadapkan pada suatu keadaan yang paling sulit. Ia sadar bahwa yang datang itu pasti Wondogeni dan orang yang lebih tinggi kedudukannya. Bahkan mungkin Panembahan Sekar Jagad sendiri. Kalau dalam keadaan serupa ini, ya menyingkir dengan alasan apapun, maka korban pasti akan berjatuhan. Apalagi Kitambi agaknya telah berhasil menahan para pengawal itu untuk tidak melarikan diri. Seandainya mereka tidak tetap berada di halaman itu, maka ia akan dapat menyongsong pasukan berkuda itu dengan caranya. Tetapi kini kesempatan itu sama sekali tidak ada. Seperti anak-anak muda yang lain, sebenarnya Bramanti pun sedang dicekam oleh kebimbangan dan keraguan-raguan, meskipun berbeda sifat dan bentuknya. Namun meskipun demikian, ia tidak juga segera dapat mengambil kesimpulan, sehingga terasa kakinya menjadi gemetar. Dadanya tergetar ketika ia mendengar tiba-tiba Ki Jogoboyo yang selama ini terlampau patuh kepada Ki Demang berkata lantang, "Kita tetap di sini. Kita akan melawan meskipun akibatnya akan membuat Kademangan ini menjadi karangabang. Itulah adalah kemungkinan yang tidak dapat kita hindari. Tetapi kalau kita berhasil, maka untuk seterusnya kita akan terlepas dari permasalahan yang tidak semena-mena." "Ki Jogoboyo," potong Ki Demang, "apakah kau sadari pendirianmu itu?" Sebelum Ki Jogoboyo menjawab, terdengar suara seorang anak muda. "Aku berdiri di belakang Ki Jogoboyo. Memang sudah saatnya kita berbuat sesuatu, meskipun akibatnya dapat menjadi terlampau parah. Tetapi kita tidak dapat membiarkan semuanya ini terjadi." "Tapi mereka kali ini tidak akan merampas kekayaan kita," teriak Ki Demang. "Apa yang akan mereka lakukan?" "Mereka akan mencari seorang yang disangkanya berada di Kademangan ini." "Putut Sabuk Tampan?" bertanya Kitambi. "Ya." "Dari mana Ki Demang tahu?" desak Tambi. Ki Demang terdiam sejenak. Namun dalam kediaman itu terdengar derap kaki-kaki kuda itu sudah terlampau dekat. Meskipun demikian, Ki Demang masih mendengar. "Menurut perhitunganku, tapi kami akan melawan kali ini," geram Kitambi. "Ya, saatnya memang sudah sampai. Sekarang kita bukan pengecut, dan kita tidak akan membiarkan benalu terus hidup pada tubuh kita." "Aku bersamamu, Panjang," teriak seorang anak muda yang lain lagi. Ketika anak muda yang pertama-tama menyatakan niatnya untuk melawan, yaitu Panjang berpaling, maka dilihatnya Swelo mengacungkan tangannya. Tiba-tiba anak-anak muda yang lain pun serentak berkata, "Aku ikut serta, aku juga." Bramanti menjadi semakin tegang. Kini ia tidak dapat berbuat lain daripada tetap tinggal di tempat itu. Kalau ia menyingkir, maka akibatnya pasti akan benar-benar parah bagi para pengawal itu. Sementara itu derap kaki kuda di jalan telah menjadi terlampau dekat. Sejenak kemudian mereka mendengar langkah kaki-kaki kuda itu berhenti, dan sejenak kemudian mereka melihat beberapa ekor kuda menyusup beserta penunggangnya memasuki regol halaman. Semua mata terpaku kepada penunggang kuda yang berjumlah hanya 6 orang itu. Namun di antara mereka terdapat seorang yang bernama Wondogeni. Tetapi agaknya bukan ialah yang paling berkuasa saat itu. Bukan Wondogenilah yang memimpin pasukan kecil yang memasuki regol. Karena seorang yang lain nampaknya lebih
berkuasa daripadanya. Semua dada menjadi berdebar-debar dan bertanya-tanya di dalam hati, apakah orang ini yang bernama Panembahan Sekar Jagad? Sejenak kemudian Wondogeni mendorong kudanya maju beberapa langkah. Dengan suara lantang ia berkata, "Kali ini aku mempunyai maksud lain. Kami tidak akan mengambil upeti seperti biasanya, karena waktunya memang belum tiba." Wondogeni berhenti sejenak, lalu, "Tetapi kedatangan kami adalah sekedar untuk memperkenalkan saudara tua kami yang mendapat tugas memimpin pasukan kecil." Sekali lagi Wondogeni berhenti, diedarkan tatapan matanya untuk melihat akibat yang mengusik setiap dada. Namun Wondogeni menjadi heran. Ia tidak melihat wajah-wajah yang ketakutan seperti setiap kali ia saksikan apabila ia datang bersama beberapa orang untuk mengambil upeti. Bahkan kini ia melihat sorot-sorot mata yang kemerah-merahan dan gigi yang terkatup rapat. Apakah orang ini menjadi liar? Desisnya di dalam hati. Dan mengapa tiba-tiba saja mereka telah berkumpul di halaman ini? Tetapi justru kebetulan sekali, mereka akan melihat suatu permainan yang sangat menarik, yang akan membuka mata mereka bahwa Panembahan Sekar Jagad memang mempunyai kekuatan yang tidak terlawan oleh siapapun. "Dengar," teriak Wondogeni pula, "aku datang bersama Kakang Sapu Angin." Orang-orang yang berdiri di halaman itu masih tetap berdiam diri. "Tetapi jangan takut, Kakang Sapu Angin tidak ingin mencari persoalan dengan kalian. Ia hanya ingin melihat salah satu dari kademangan yang telah menyatakan diri bersedia bekerja bersama-sama dengan Panembahan Sekar Jagad." Tidak seorang pun yang menyaut, dan Wondogeni meneruskannya, "Namun kedatangan kami telah membawa keperluan yang lain pula. Kami ingin bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Salah seorang dari kami melihatnya. Ia berada di regol halaman rumah ini." Orang-orang yang berada di halaman rumah itu terperanjat. Rumah ini adalah rumah Bramanti. Karena itu maka serentak mereka berpaling. Tetapi tempat Bramanti tadi berdiri telah kosong. Mereka sama sekali tidak melihat kapan ia meninggalkan tempatnya. Begitu tegangnya mereka memandangi Wondogeni dan Sapu Angin bersama-sama kawan-kawan mereka, sehingga mereka tidak melihat perlahan-lahan Bramanti bergeser tempat pada saat orang-orang Panembahan Sekar Jagad memasuki regol halaman. Dada Kitambi menjadi berdebar-debar. Mengapa tiba-tiba saja Bramanti meninggalkan halaman? Apakah ia melarikan diri dan bersembunyi? "Nah," berkata Wondogeni kemudian, "di manakah Putut Sabuk Tampar itu?" Sejenak para pengawal saling berpandangan. Mereka tidak mengerti maksud Wondogeni. Namun mereka mengerutkan kening ketika mendengar Wondogeni berteriak, "Hei, di mana Sabuk Tampar? Apakah kalian datang kemari sengaja untuk melindunginya? Kalau demikian, maka kami harus memaksa kalian untuk berbicara."